Halo kawan pajak, selamat datang di Pesta Podcast Edukasi Tabanan. Dengan saya di sini ada Oni dan Halo, dengan Didi. Oke, nah seperti biasa di pesta ini kita akan membahas mengenai informasi-informasi yang terkait dengan regulasi perpajakan ya Mbak Dede. Nah, yang terbaru nih Mbak Dede, kita di sini ada aplikasi baru namanya Cortex ya Mbak Dede. Nah, kira-kira apa sih itu Cortex dan keunggulan atau fungsinya itu buat apa? Kita akan bahas sebentar lagi. Nah, yang pertama, Mbak Dede mungkin bisa dijelaskan sedikit saja mengenai apa sih itu Cortex dan fungsinya untuk apa bagi masyarakat terkait perpajakan. Jadi, kawan pajak semuanya, sebenarnya pajak semuanya, jadi ada nih namanya Cortex nih Mas Oni. Mungkin teman pajak semuanya, kawan pajak semuanya, sebutan pajak semuanya udah dengar nih, atau misalnya udah lihat di TV atau mungkin di medsos gitu kan. Cortex ini apa sih sebenarnya? Makanan apa itu ya Mbak Dede? Iya, jadi kawan pajak semuanya di era globalisasi yang semuanya serba digital nih, digital nggak mau ketinggalan nih Mas Oni. Jadi nantinya ke depannya sistem yang sudah ada selama ini kita sudah mengalami DJP online itu akan diperbarui. Sistem yang baru namanya Cortex. Jadi ini memperbarui DJP online ya Mbak Dede? Betul sekali Mas Oni. Nah, jadi mungkin kawan pajak yang dulunya lapor pajak lewat DJP online, mulai tahun 2025 ini sudah beralih ke Cortex itu tadi. Selanjutnya, untuk teman-teman pajak ini yang sebelumnya sudah punya akun DJP online, kira-kira untuk mengakses Cortex ini apakah tinggal login aja atau harus buat akun baru Mbak Dede? Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan sama Mas Oni juga nih, Cortex sih orang pajak semuanya. Jadi kan itu merupakan sistem yang memperbaharui nih. Jadi istilahnya apa yang dulu kawan pajak sudah dapat di DJP online, terus saja bisa diakses di Cortex ini. Ditambah lagi fitur-fitur baru yang dulunya belum ada atau yang belum sempurna. Upgrade ya Mbak Dede? Luar biasa. Jadi kalau seandainya kawan pajak semuanya yang sudah pernah mengakses DJP online, nah silakan begitu masuk Cortex tinggal klik lupa kata sandi. Kata sandi untuk buat password yang baru ya? Untuk membuat password yang baru, istilahnya karena kan ada ketentuan yang baru nih sesuai dengan aplikasi Cortex, tinggal klik lupa kata sandi. Otomatis setelah membuat yang baru bisa langsung login deh ke akun Cortex. Wah, mudah sekali ya Mbak Dede ternyata. Oke, ketika lupa kata sandi itu tadi perlu verifikasi Mbak Dede lewat apa? Apakah email, nomor telepon? Ini adalah bagian dari DJP juga ingin menjaga nih kerahasiaan, juga menjaga keamanan. Nanti ada proses pengiriman OTP, baik itu ke email yang terdaftar atau nomor telepon yang terdaftar. Nah itu sebagai bagian dari menjaga keamanan dari informasi sosial. Oke, nah itu kawan pajak, makanya jangan lupa untuk selalu update email dan nomor teleponnya. Jangan sampai email yang didaftarkan atau nomor teleponnya sudah nggak dipakai lagi ya. Kan ya, nanti heboh. Ini saya tadi daftar kok nggak masuk ya. Nah, makanya kalau ada perubahan langsung datang ke kantor pajak aja. Nah, selanjutnya Bu Dede. Karena ini semuanya sudah kita modularisasi ya. Jadi kalau saat tadi seperti yang saya bilang ada yang berbeda nih, yuk update nih nomor telepon sama email. Sekarang sudah dari kantor pajak mana saja yang terdekat bisa mengajukan perubahan data email. Oh, kalau dulu harus di KTP terdaftar ya? Sekarang sudah progress nih, jadi bisa ke kantor pajak mana saja yang Makin luar biasa. Dulu kalau mau ubah data harus datang, kalau bisa domisilinya di Jogja harus ke Jogja gitu ya? Aduh, repot sekali. Yang penting ke kantor pajak terdekat ya. Oke, nah untuk orang pribadi kira-kira perlu dibawa apa aja? Nah itu juga maksudnya kalian semuanya. Kalau untuk orang pribadi cuma membawa KTP. KTP saja. Apalagi sekarang kan NIK harus sudah disebutkan dari DJP ini. Ya tidak membawa KTP. Untuk wajib pajak orang pribadi cukup datang membawa KTP. Oke, berarti datang ke KPP bawa KTP asli dan senyum terbaiknya ya. Luar biasa. Oke, nah untuk wajib pajak yang sebelumnya belum pernah punya akun DJP online, katanya mekanismenya sedikit berbeda ya. Kira-kira bagaimana? Baik, jadi kalau seandainya untuk teman pajak yang dulunya sudah pernah akses DJP online cukup lupa kata sandi. Bagi wajib pajak atau wajib pajak yang belum pernah akses DJP jangan khawatir nih. Kita bisa kok akses Cortex, tapi nanti tinggal aktifasi akun wajib pajak. Aktivasi ya. Karena nanti kalian pertama kali kan login untuk sistem online, nanti pada saat aktivasi akun wajib pajak akan Oke, baik-baik. Berarti aktifkan dulu, baru nanti buat kata sandinya ya. betul sekali. Oh, luar biasa. Nah, itu tadi untuk pendaftarannya. Nah, sekarang kalau sudah bisa login, kira-kira di
ngapain aja ya Bu Dede? Nah, ini ya seperti yang saya bilang tadi Mas Roni, apa yang ada di DJP online tetap bisa diperoleh dari akses di Kortex, ditambah lagi fitur-fitur yang belum ada sekarang jadi update, atau yang belum di-update sekarang jadi update. Contohnya nih, kalau dulu pelaporan untuk akun DJP online itu paling banyak untuk laporan nih. Kemudian kalau misalnya ada pembayaran pajak buat kode billing, kalau misalnya melihat nih data identitas umum, namanya, emailnya, alamatnya, seperti itu. Tapi di Kortex itu bisa lebih daripada itu Mas Roni. Selain lapor SPP, pembuatan kode billing atau kode pembayaran, termasuk untuk mengajukan perubahan data administrasi yang dulunya harus ke kantor pajak, itu sudah bisa dibantu lewat Kortex secara online. Benar-benar borderless juga ya, jadi semuanya serba elektronik juga ya. Dulu harus jauh-jauh ke kantor pajak, sekarang kalau sudah bisa mengakses Kortex, permohonan sebagian besar bisa diajukan lewat Kortex ya Bu Dede. Betul, termasuk seandainya kalau pajak semua ingin mendapatkan suatu fasilitas nih, entah itu mau mengajukan suatu bebas, mengajukan ke SPP kalau memang seandainya ada usaha mau ada tender nih, semuanya bisa dilakukan secara online di Kortex. Wih, luar biasa. Oh ya, ngomong-ngomong tentang tender tadi berarti kan ada yang namanya pengusaha TKP ya. Ini dengar-dengar semakin dengan adanya Kortex dipermudah. Kira-kira maksud dipermudah itu bagaimana nih dengan TKP itu? Nah sekali Mas Oni, itu juga yang terbantu Kortex. Kalau dulu permohonan TKP bagi pengusaha pajak serta pajak yang berusaha nih harus mengajukannya offline ke kantor pajak tempat berapa, saat ini cukup klik di Kortex itu sudah bisa diproses permohonannya. Oh, tinggal klik aja ya. Oh, luar biasa sekali nih. Berarti dia langsung dari Kortex dari mana saja selama ada koneksi internet nanti bisa mengajukan permohonan itu tadi. Betul sekali. Luar biasa. Nah, untuk Kortex sendiri ini mulai berlaku kapan ya Bu Dede kira-kira? Nah, untuk sistem aplikasi Kortex ini itu memang sudah dapat diakses. Jadi launchingnya 1 Januari 2025. Jadi apabila setelah pajak semuanya ini sudah memiliki NPWP yang aktif ataupun seandainya saya harus sudah punya NPWP, semuanya langsung bisa akses Kortex. Kalau ada keluhan jangan ataupun kendala ataupun misalnya bingung nih saya ini harus beli apa ya, jangan khawatir, semua kantor pajak tersedia hasil Kortex atau juga bisa langsung menghubungi call center kita nih di 1500. Oh, itu bayar nggak Bu Dede itu kalau telepon sih? Kalau untuk call center meskipun mengenai Jakarta, tapi mengenai tetap selalu. Oke. Nah, kawan pajak juga kalau misalnya memang membutuhkan penjelasan langsung, jangan ragu untuk datang ke kantor pajak terdekat ya. Jadi sekali lagi nggak harus ke kantor pajak terdaftar. Kalau mau mengetahui tentang Kortex, mau belajar tentang bagaimana aplikasi Kortex, bisa ke kantor pajak yang terdekat. Nanti kalau sudah bisa menguasai Kortex, kewajiban perpajakan ke depannya sangat mudah ya Bu Dede. Asalkan punya perangkat PC atau laptop dan ada jaringan internet, semua kewajiban perpajakan bisa lewat Kortex itu nanti. Nah, termasuk semua pengumuman produk perpajakan yang termasuk yang baru lagi nih, kalau seandainya ke depannya surat pajak itu ketika melakukan laporan ternyata saya kelebihan uang pajaknya atau kelebihan dipotong, itu semua bisa diproses kemudian lewat Kortex. berarti bisa lewat Kortex juga kalau kelebihan bayar juga ya? Sekali, dan semua prosesnya tidak perlu dilakukan. Sekali lagi cukup login akun Kortex, lalu sudah tersedia nih menu untuk permohonan pembayaran. Oh, kalau buat faktur juga Bu Dede ya? Kalau buat faktur juga gimana itu? Apakah masih pakai aplikasi yang lama atau sudah bisa lewat Kortex ini? Nah, ini lagi nih Mas Ani, pertanyaan semuanya. Kalau seandainya kita memiliki beberapa aplikasi yang berbeda-beda, kita untuk usaha kena pajak, di semua pajak yang sudah berusaha kena pajak nih, untuk aplikasinya ada aplikasi Infox sendiri, ada website Infox sendiri, lapornya pun harus dilakukan. Harus mengingat password yang berbeda-beda juga. Betul sekali, pusing gitu ya. Betul sekali. Namun sekarang via Kortex semua menjadi cukup pintu, semua bisa diakses lewat Kortex. Dari pembuatan faktur, pelayanan administrasi, sampai dengan laporan, semua cukup dilakukan satu pintu melalui Kortex. Luar biasa sekali. Nah, sekali lagi bagi kawan pajak yang mungkin mau belajar, bisa jangan ragu-ragu ya, segera datang ke kantor pajak terdekat dan jangan lupa untuk follow IG kita ya di @pajaktabana. Mungkin saat ini
saja informasi yang kita berikan terkait konteks. Nah, apabila terdapat salah kata dan ucap, kami mohon maaf terlebih dahulu. Nah, kita undur diri. Saya Oni. Saya Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Sampai jumpa. Sampai